Halo, selamat datang di podcast perdana dari Caritas Group. Untuk podcast perdana kali ini secara spesial kita akan memperingati Hari Pelanggan Nasional. Dan juga bersama dengan saya dua narasumber spesial juga, yaitu Bu Risma dan Pak Sodik. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Sodik dan Bu Risma. Ya, selamat pagi. Selamat pagi ya. Mungkin Pak Sodik saya kasih waktu sedikit untuk memperkenalkan dirinya secara singkat. Oke, baik. Terima kasih Pak Marcel atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sodik Tipulo. Saya lahir di Wonosobo 17 September 1989. Etnis saya itu Jawa. Nah, saya bergabung dengan Rumah Sakit Hana Caritas sejak tahun 2011 bulan September juga. Agama saya sendiri, saya seorang Muslim. Tapi alhamdulillah saya dapat bergabung dengan baik bersama Rumah Sakit Hana Caritas ini walaupun memiliki latar belakang yang berbeda secara agama dengan saya. Tapi itu tidak menjadi hambatan karena memang pada dasarnya dalam kita melayani kita tidak pernah namanya membeda-bedakan hal itu. Mungkin itu secara singkat dari saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Sodik sudah memperkenalkan dirinya secara singkat. Kurang lebih sudah 10 tahun Pak ya? Ya, 10 tahun. Caritas, oke. Jadi juga pasti dari kurun waktu 10 tahun itu pasti banyak nih pengalaman suka duka. Apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan Hari Pelanggan Nasional, kan pasti banyak sekali kaitannya dengan pelanggan yang ada di Caritas Group ini. Gimana? Kira-kira ada nggak sih peristiwa-peristiwa suka dukanya dengan pasien gitu? Ketika menghadapi pasien kan banyak banget jenis pasien gitu. Karakter pasien, kemudian juga sifat-sifat pasien gitu. Kira-kira gimana Pak Sodik mengatasi dan melayani mereka? Baik, terima kasih Pak Marcel. Mungkin terkait dengan itu ya tentunya dengan kurun waktu yang lama ini tentunya bakal sangat banyak sekali variatif daripada perjalanan pelayanan ya Pak Marcel ya. Ya karena memang di sini banyak sekali suku bangsa ya sehingga memang biasanya dari suku bangsa itu membawa corak seragam masing-masing ya terkadang baik itu corak yang positif maupun yang corak yang sedikit agak negatif mungkin ya dari segi sikap atau apa. Terkadang ada yang mereka datang belum kita jelaskan mereka sudah dengan sikap-sikap yang mungkin ya ketus, mungkin sedikit kurang ramah, ya tentunya itu kita maklumi karena memang ketika mereka datang itu mereka dengan berbagai keluhan. Yang kadang dari keluhan itu mereka merasa tidak sabar, merasa belum nyaman, sehingga mereka mau segera nyaman. Terus juga kadang dari latar belakang yang contoh ya kayak mohon maaf sekali saya sebutkan sebagai latar belakang mungkin attitude yang berbeda-beda juga Pak Marcel ya. Jadi karena pasti semua orang pasti memiliki attitude yang berbeda-beda. Jika dari latar itu pembawaan mereka kadang di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan mereka kadang ya akan seperti kayak saya sendiri. Nah dari hal-hal seperti itulah mungkin kita bisa menyikapi di mana kita harus bertindak kalau kita mendapatkan pasien-pasien seperti itu. Ya tentunya ya ada enaknya, ada sangat tidak enaknya. Akan tetapi karena memang itu sudah menjadi pilihan dari kita dari awal kita masuk, oh saya ingin masuk ke dunia kesehatan, otomatis resiko-resiko yang bakal kita jalani setiap kita melakukan karyanya, pasti ya kita harus siap gitu. Mungkin itu Pak Marcel. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Sodik, seperti slogan dari Caritas Group dan My Customer, My Family. Oke. Jadi dari slogan ini menurut Pak Sodik sendiri bagaimana sih cara menghayati slogan ini di dalam pelayanan sehari-hari dalam pekerjaannya Pak Sodik? Baik Pak Marcel, ya memang kita harus menerapkan prinsip itu bahwasanya my customer adalah my family. Ketika mereka sudah kita anggap keluarga, mungkin keluarga bagian dari orang tua, kita akan serasa menyayangi mereka. Setelah itu semua tumbuh di dalam hati kita, terus juga tumbuh di dalam pasien, oh bahwasanya ini petugas sudah menganggap kita sebagai keluarga, melayani dengan baik, memeriksa dengan baik. Tentunya
tumbuh rasa semangat atau motivasi daripada customer itu. Karena secara tidak langsung Pak Marcel bahwasanya memang kesembuhan pasien atau customer itu sekian persen itu tidak hanya dari medikasi saja, tidak hanya dari farmakokinetik saja, tetapi memang akan tumbuh rasa penyembuhan itu juga dari interaksi kita dengan petugas. Ya, kadang di saat kita sudah datang dengan rasa senang, pasien itu semangat, sekian persen motivasi itu tumbuh, sehingga tingkat kesembuhan juga semakin besar. Beda ketika kita datang merasa kecewa, otomatis udah nggak merasa senang, apapun yang kita berikan ke mereka, apapun yang kita komunikasikan mereka, tentunya tidak akan sampai ke hati, sehingga memang ya pasien tingkat kesembuhannya akan lambat. Makanya dari awal saya memilih tema waktu frontliner kemarin, saya kaitkan dengan karakteristik personal sehingga dapat menyentuh kepada pasien ataupun memberikan sentuhan pertama. Karena itu tadi, setelah kita merasakan empati ke mereka, itu akan menjadi salah satu karakter dari kita sebagai pelayan kesehatan yang akan ditangkap pertama oleh para klien, oleh para pelanggan kita. Nah, nanti di situ akan terbentuk efek domino. Jadi setelah mereka datang, oh iya, saya ini datang ke Caritas ternyata baru sampai di depan, baru datang, baru tiba, baru tidur aja sudah disapa dengan baik, sudah diperiksa dengan baik. Memang benar-benar kita di sana diperlakukan selayaknya memang benar-benar pelanggan yang memang luar biasa gitu. Nah, dari situlah nanti mereka mungkin akan timbul pembicaraan baik, mungkin ke keluarga, ke tetangga, atau ke masyarakat sekitar, sehingga itu bisa memberikan efek untuk kita, ya akan lebih banyak mengundang customer baru ya untuk rumah sakit kita. Nah, mungkin itu salah satu arti daripada bahwasanya my customer adalah my family. Mungkin itu Pak Marcel yang bisa saya untuk pernyataan yang tadi yang masalah bahwasanya orang sembuh itu nggak serta-merta cuma cara kayak gini aja, maksudnya karena obat-obatan yang tadinya, tapi juga karena pelayanannya juga itu mempengaruhi dari kesembuhan pasien sendiri. Kayak oke, luar biasa Pak. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir ini untuk Pak Sodik, mungkin bisa ngasih pesan atau pesan untuk semua rekan-rekan kerja yang berada di Caritas Group. Baik, mungkin pesan dari saya singkat tapi mudah-mudahan bermakna, bahwasanya sebelum kita melihat orang lain, kita harus melihat diri kita sendiri. Ya, karena kenapa? Ketika kita melihat diri kita sendiri, kita tidak akan menciderai orang lain dan tidak akan menyakiti orang lain. Kita akan menganggap mereka adalah sebagai kita. Gimana rasanya kalau kita disakiti dan gimana rasanya kalau kita dihormati. Serta jangan lupa kita tetap menjalankan ibadah, bahwasanya kita hidup sebagai umat yang beragama, karena dengan tuntunan-tuntunan agama itulah kita akan terarah ke arah yang lebih benar, seperti itu. Terima kasih banyak ya Pak Sodik, sungguh luar biasa atas segala pesan-pesannya ya. Semoga pesan-pesan ini bisa didengarkan oleh banyak rekan kerja yang di Caritas Group, dan mereka juga bisa sedikit mengambil pesan-pesan dari Pak Sodik ini dan juga menerapkannya. Mungkin untuk selanjutnya kita akan bisa berbicara lagi dengan Bu Isma. Selamat pagi Bu Isma. Selamat pagi Pak Marcel. Oke, gimana kondisinya Bu Isma? Alhamdulillah sehat. Syukurlah kalau misalnya sehat, semoga tetap sehat selalu ya sama Pak Sodik juga di sana. Oke, sebelumnya mungkin Bu Isma saya kasih waktu untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik Pak Marcel, selamat pagi Pak Marcel. Saya perkenalkan diri, nama saya Ibu Ismawati. Saya kelahiran Banjarmenang, Sumatera Selatan, tanggal 23 Desember 1975. Status sudah berkeluarga. Jadi mungkin sama kayak Mas Sodik, saya juga perantau di Bengkulu, tapi intinya dekat sama-sama Sumatera, Palembang sama Bengkulu. Berarti asli Palembang Ibu ya? Aslinya ya Sumatera Selatan. Oh, asli Palembang, tapi sekarang tugasnya di Bengkulu. Bengkulu, iya. Sudah berapa lama Ibu di Caritas ini? Kan kok Pak Sodik jadi kan dari tahun 2011 sampai sekarang. Kok Bu Isma sendiri?
Kalau saya masuk di sini di Cerita Sosial Keluarga Makmur bulan Mei tahun 2012. 2012, beda 1 tahun ya sama Pak Sodi ya. Iya. Kira-kira dari kurun waktu 9 tahun ini Bu, pasti kan banyak cerita, banyak pengalaman, banyak suka duka nih Bu. Boleh cerita nggak Bu? Apa sih sukanya, apa sih dukanya selama menjadi satuan pengamanan ya Bu ya? Apalagi kan cewek sendiri Bu. Iya. Ada cerita yang mau dibagikan atau bagaimana ketika Ibu ada customer yang datang ketika mau tanya informasi kepada satuan pengamanan, bagaimana, apakah ada kendala ataupun ada peristiwa lucu atau apa yang unik gitu, boleh diceritakan. Jadi banyak pengalaman Pak, kadang apalagi sekarang sistem BPJS. Jadi kadang kan yang kayak ibu-ibu atau nenek-nenek itu nggak ngerti BPJS itu harus fotokopi, harus ini Pak di sini. Nah sekarang ada yang terbaru lagi, Bu, ada pendaftaran secara online. Apa itu online Bu? Kami nggak punya HP katanya. Jadi kita di situ berperanan memberi penjelasan yang singkat tapi mereka paham. Tapi kadang-kala benar kata Mas Sodi tadi, di sini kami tuh banyak sukunya Pak. Ada yang suku Rejang, Jawa, Bali, Batak, dan macam-macam Pak. Makanya kemarin pas pernah ada program yang ikut itu, saya ambil mau menggunakan 2 bahasa sementara, Rejang dan Jawa. Karena komunikasinya itu kadang nggak nyambung Pak. Iya benar. Iya Pak, kita sampai Bu harus kayak gini. Jadi kadang mereka menggunakan bahasa mereka kan, sedangkan tadi kita juga nggak ngerti. Jadi sih Bapak kita benar-benar harus menggunakan komunikasi yang efektif, yang mereka pahami dan bisa kita mengerti. Jadi sukanya kalau menurut saya Kak, karena saya itu memang senang membantu orang, karena saya berusaha karena hidupnya sementara, saya gunakan waktu itu untuk kebaikan. Jadi karena kerja di rumah sakit, mungkin saat inilah saya harus membantu orang yang sakit, yang membutuhkan saya. Tapi intinya kalau sini banyak sukanya sih Pak, daripada dukanya. Ya itu Bu ya, banyak sekali ceritanya, kemudian ya banyak sih pengalaman yang bisa dibagikan, mulai dari tadi bagaimana kita harus mengenal customer ataupun pasien yang datang yang memiliki banyak bahasa tadi Bu ya. Mau nggak mau juga harus belajar bahasa lain Bu ya. Karena daripada nanti salah komunikasi bisa akibatnya fatal. Ya mungkin seperti yang dengan pertanyaan Pak Sodi tadi kan ya, untuk di Caritas sendiri kan ada slogan yang tadi ya, My Customer, My Family. Oke. Gimana sih untuk Bu Risma sendiri untuk menghayati dari slogan tersebut? Ya Pak, kalau saya untuk menghayati benar itu kan, My Customer, My Family. Memang intinya apalagi kalau kita memang kerjanya dari hati, emang niatnya udah senang membantu orang, jadi otomatis siapapun yang datang ke tempat kita, pasti kita layani itu dengan tulus. Nah, kita sapa, kita perlakukan itu layaknya memang keluarga kita. Karena memang udah keluar secara spontan aja kalau saya Pak kan. Spontan aja ada tamu datang, dia nanya, Ibu mau berobat ke poli ini, dokternya kapan datang? Nah, secara langsung saya pasti berdiri, saya sapa, saya bantu dia. Karena saya menganggap, apalagi kalau pasiennya itu udah tua Pak. Misalnya udah seumuran orang tua kita. Nah, di sana kita pasti tuntut. Ya Allah, kalau saya nggak ini, gimana kalau orang tua saya begini? Nah, saya bercermin dari sikap seperti itu, saya memperlakukan orang itu pasti saya bayangkan, kalau keluarga saya gini, gimana? Jadi kalau kita perlakukan mereka dengan baik, insya Allah kalau orang tua kita ke tempat orang lain, mereka pun akan diperlakukan dengan baik. Jadi saya menganggap siapapun datang ke sini, pelanggan kita, baik itu mau berobat, atau sekedar cari informasi, atau pemasaran obat atau alat-alat kesehatan, pasti kami layani dengan senang hati, memberi penjelasan, dan penuh kasih. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Bu, mungkin ada pesan sama kesan untuk karyawan-karyawati yang di Caritas, rekan-rekan kerja yang lainnya, terutama di bidang satuan pengamanan itu, seperti mungkin ada pesan atau pesan mereka. Baiklah, untuk teman-teman, terutama yang bagian satuan pengamanan di seluruh Caritas Group, kalau saya
bekerjalah dengan hati, maka semuanya mudah kita atasi. Terus cintailah pekerjaan Anda, maka semua itu akan indah terasa. Oke, terima kasih banyak Bu atas pengalamannya, atas sharingnya, atas ceritanya yang semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semua di Caritas Group, terutama untuk karyawan-karyawati di Caritas Group. Semoga mereka terinspirasi dari pengalaman dan cerita Ibu, dan juga dapat menjadi panutan dan juga dapat menjadi dasar untuk mereka melayani dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih atas waktunya Bu Isma dan Pak Sodi, dan terima kasih banyak juga bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga dibagikan videonya ke teman-teman kalian. Dan silakan dukung podcast berikutnya dari channel Caritas Group. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.